Innal insana layatgha. Lanjut. Ar-ra'ahu istaghna. Terus in rabbika ruj'a. Innal insana, sesungguhnya manusia, la yatgha, itu benar-benar melampaui batas. Kenapa? Atau kapan? An ra'ahu, bahwa ia melihat dirinya, istaghna, telah merasa cukup. Ini potensi yatgha. Orang kalau punya wilayah kekuasaan tertentu, itu dia berpotensi. Apakah potensi ini dimanfaatkan untuk melampaui batas, itu persoalan lain. Dia punya potensi untuk melampaui batas. Semakin besar kekuasaan orang, semakin luas jangkauan kekuasaannya, maka potensi untuk melampaui batas itu semakin besar dan luas pula. Innal insana layatgha. Dan ini bukan hanya untuk orang tertentu, kita semuanya. Kita sebagai kepala rumah tangga, mentang-mentang sebagai kepala rumah tangga melampaui batas ketika memberikan sanksi umpamanya kepada keluarga, pada istri, pada anak-anak, yatgha. Maka kita perlu rim dengan menyadari bahwa thumma innal insana istaghna gimana? Inna ila rabbika ruj'a, sesungguhnya kepada Tuhanmu lah ar-ruj'a, nanti kembali. Jadi berdasarkan ayat ini, maka cara mengatasinya bagaimana? Ini adalah amanah, semuanya akan ada pertanyaan dan pertanggungjawabannya. Kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu. Di dalam nikmat perlu syukur, pada waktu yang sama dalam syukur ada kesabaran. Di dalam musibah kita perlu sabar, di dalam kesabaran ada kesyukuran. Ini tadi saya sebelum kemari, ini saya langsung dari rumah sakit, dari RSI, karena anak tadi ada insiden kecil, ya, jatuh, ya di sepeda, nggak tahu nyungsep di mana. Ini robek nih kuping, dijahit 7, dijahit 7. Perlu kesabaran. Kita nak sabar. Ayo baca doa. Allahumma jurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, beri pahala aku dalam musibah ini dan beri ganti nikmat yang lebih baik daripadanya untukku. Gitu. Perlu kesabaran. Dalam kesabaran itu ada syukur. Apa syukurnya? Alhamdulillah yang terjadi tidak lebih parah dari yang kemungkinannya. Kan bisa lebih parah sebenarnya. Ya, alhamdulillah tidak lebih parah dari yang ada. Jadi dalam kesabaran itu ada kesyukuran. Sebagai penutup, bahwa segala kenikmatan yang tidak membuat kita dekat sama Allah, maka nikmat itu lebih patut, lebih dekat kepada musibah. Saya ulangi, segala kenikmatan yang tidak membuat kita makin dekat sama Allah, maka itu lebih patut disebut musibah dibanding nikmat. Jadi yang jadi tolak ukur adalah, apakah keadaan kita membuat makin dekat sama Allah? Kalau membuat makin dekat sama Allah, itulah segala kebaikan. Apakah itu musibah atau itu nikmat? Ya. Apakah itu kesenangan atau kesusahan? Sepanjang itu membuat kita makin dekat sama Allah, sepanjang itu pula kita akan bertambah-tambah kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, semuanya akan kembali dan ada pertanggungjawaban di sisi Allah di akhirat. Mungkin manusia ada yang lengah terhadap kesalahan kita, tapi Allah tidak akan lengah. Maka taubatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubat itu apa? Pertama, nyesel. Kalau nggak nyesel gimana taubat? Yang kedua, menghentikan. Kalau belum menghentikan berarti belum taubat. Yang ketiga, berusaha, bertekad untuk tidak mengulangi di kemudian hari. Masya Allah. Yang keempat, isi kekosongan perbuatan maksiat yang pernah dilakukannya itu, biasanya diisi dengan maksiat, jangan dikosongkan waktu itu. Ganti yang biasa diisi maksiat, ganti dengan ketaatan. Kalau tidak, maka nanti akan tergerak kepada perbuatan maksiat yang sama.